Halo guys, inilah teknisi kita guys. Teknisi handal kita guys. Kita punya punya kita punya kawan handal kita. Alhamdulillah. Nyaman aku asli. Alhamdulillah dapat sigi tuh. Tapi itu udah dibongkar tuh nyaman itu. Hah? Yang munisan mesinnya enggak usah. Belum diketahui sih. Oh. Wah, itu dapat sigi tuh, boy. Lumayan lah, nggak malu lah aku datang jauh-jauh. Oke lur, lagi servis lur, merek Changhong. Ada banyak nih di sebuah hotel. Baru dapat satu unit, kerusakan hanya sebuah EPROM. Kanibal EPROM berhasil menyala. Umumnya rusak di sini itu di blok tuner ya, karena di sini memakai TV kabel. Kemungkinan jika ada petir, nah yang disambarnya adalah di TV tunernya, di tunernya. Ini konslet hanya menyala lampu merah saja, standby, pakai remote tidak bisa. Sama kasusnya seperti ini, tadi pakai remote tidak bisa. Setelah cek tegangan ternyata hadir semua. Kita ganti EPROM, bagus. Oke, saya kira penyakitnya sama. Dan ini ada lagi sama, standby, di remote tidak berfungsi. Cek tegangan 3,3 voltnya drop, di EPROM nya nggak hadir. Ternyata jalurnya ini menuju ke sini ya, ke blok tuner ya, 3,3 voltnya. Dan saya tidak tahu di mana yang short ini, apakah di chipset ini atau di ini atau di mana. Saya coba kasih fluk dulu, saya curiga di sini. Ini saya kasih fluk dan saya tembak pakai ini ya. Maklum kita nggak punya MBR ya. Saya tembak pakai dua buah baterai 1,5 volt kali 2 jadi 3 volt ya. Nah, ini IC step down 3,3 voltnya sudah saya cabut ya, untuk memastikan bahwa tadi apakah memang ini yang bermasalah, IC step down ini. Ternyata masih short. Nah, ini sudah saya kasih fluk ya, kasih fluk. Kita coba kasih di sini fluknya untuk memastikan apakah ada yang panas, mana ini. Jika ada yang berasap berarti di situ. Coba kita zoom. Nah, itu mencair, ada yang mencair, tidak nampak ya. Mencair di sebuah kapasitor ya. Ini kapasitornya. Nah, saya coba open kapasitor ini dulu, apakah tidak short. Saya coba open. Berarti kerusakan di blok tuner juga nih lur. Bentar lur, saya coba cabut dulu lur. Oke lur, sudah kita cabut ini kapasitor. Oh iya lur. Nah, ini lur, ini memang short ya. Coba kita tanpa ini kita nyalakan, bagaimana hasilnya. Oke lur, kita buang aja ini lur. Apa lur? Rusak lur. Rusak lur. Datang rusak lur. Api datang rusak lur. Nah itu lur. Oke, kita coba pindah ini dulu. Oke, kita cabut dulu ini. Ini masih belum kelar. Ini menyala namun tidak ada sinyal. Kemungkinan rusak di chip IC tunernya, kemungkinan. Karena cek tegangan hadir 3,3 di situ. Cuma outputnya nggak ada. Oke. Kita pasang ini. Oke, ini apa lagi? Oh ya, ini ground
baterai tadi agak masalah, hanya sebuah ground. Kita mau coba nyalakan apakah lampu indikatornya di sini menyala. Jika pakai remote apakah berfungsi. Di bawah 1 juta. Lelang TV. Oke. Oh salah lur, lupa lur, ini tidak dipasang lur. Sorry 3,3 nya lur. Ntar saya pasang dulu lur. Yo, yang minat lelang di bawah Oke, 1 juta. saya pasang dulu ini solder dulu. Oke lur, sudah saya pasang ya IC step down nya. Kita coba colok kembali. Oke, ini menyala lampu. Saya cek tegangan ini dulu. Bentar, saya cek tegangan 3,3 nya di EEPROM apakah sudah hadir. 3,3 di pin 8 ya. Di sini. Nah, 3,3 sudah hadir ya. Oke. Di tuner di sini 3,3 nya sudah hadir juga. Sekarang saya coba nyalakan pakai remote. Apakah ada hasil? Sebelum kita nyalakan, cek dulu lampu BL nya. Oh, ini belum dipasang ya. Belum terpasang apa namanya, LVDS nya. Oke lur, LVDS sudah kita pasang. Kita coba colok. Oke, kita loading dulu. Oke, biarkan beberapa detik, kurang lebih 4 detik 5 detik, baru kita coba pakai remote sambil kemas-kemas apakah bisa menyala. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada berfungsi hidup. Lihat intip di bawah ada tulisan Cheng Hong ya. Setelah itu kita coba pasang kabel TV kabel. Oh iya, sebelum kita coba cek TV kabel, saya mau memastikannya dulu tegangan di tuner. Sini di kapasitor ini yang warna putih 2 ini harus hadir 0,3 ya kurang lebih ya. Nah, ini tidak hadir. Ini kayaknya udah kena juga nih. Nah, ini nggak akan ada sinyal karena tidak ada keluar tegangan di sini ya. Nah, di sini harusnya tegangan keluar 0,3 ya, tidak sampai 1 volt seharusnya. Apa salahnya kita coba scan aja, mungkin transistor ini tidak akan dapat sinyal karena tegangannya tidak hadir. 3,3 hadir di sini. Sini tidak ada. Ini tidak ada. Kemungkinan besar ini sudah KO. Sudah rusak. Kita coba apa ya? Kayaknya nggak mungkin kalau di scan ini dapat sinyal karena memang tidak ada tegangan. Kasus di sini rata-rata rusaknya di tuner. Semuanya TV HDMI normal semua karena di sini memakai sistem kabel TV kabel. Oke, ini dari matinya tadi sudah bisa menyala. Yang tadi awalnya tidak mau menyala, sekarang sudah bisa menyala. Tinggal kita cari solusinya lagi ke tuner. Oke, jadi ini masih dikatakan setengah berhasil, setengah gagal, hanya bisa menyala saja.
Saya tadi berharap ini tuner masih normal. Saya berharap tadi hanya kerusakan di EEPROM, ternyata bukan. Oke, sampai di sini aja dulu. Kita cari lagi di tempat lain, masih banyak kanibal. Di sini masih banyak. Kita cari aja nanti. Oke lur, kita lanjut lagi. Tadi yang kita cabut itu kapasitornya. Karena saya belum ada pengalaman di sini, saya kira kalau tidak ada tegangan di sini maka dia tidak bisa dapat sinyal ya. Ternyata tadi ada sebelahnya yang ini yang hanya short dioda di sini. Terus saya ukur tegangannya memang tidak ada. Setelah di scan ternyata dapat sinyal. Nah, jadi saya udah dapat 2 yang udah oke. Yang ini saya coba scan. Saya nyalakan dulu. Tunggu bentar ya. Lagi proses menyala. Oh, dapat lur. Langsung dapat. Oh. Berarti tadi saya salah prediksi ya. Ternyata. Tapi tadi belum saya coba sih, memang nggak bisa coba masukkan kabel ini parabolanya, kabel TV kabelnya. Jadi saya coba cek tegangan di sini. Membuat lampe batu bertekstur kenyal dan lengket. Sementara rasa buah pisang yang segar berpadu dengan manis gurihnya kelapa. Lah ini kok bisa nggak ada sinyal, tapi nggak ada tegangan, tapi kok bisa dapat sinyal, kok bisa dapat channel ya? Saya lagi bingung juga nih lur. Saya lagi cek tegangan di sini. Nah ini nggak ada tegangan. Oh ini nggak connect kayaknya nih. Ntar. Mana temen nih lagi keluar ya, jadi nggak bisa bantu. Kita apanya ini lur? Kok nggak ada tegangan masuk lur? Buang bagian berwarna hitam yang berisi kotoran serta racun. Oh salah lur, ini lur. Pedas pada sambal, jeruk nipis juga dapat menghilangkan. Ini aja saya repot. Bentar. Oke, saya colok ke ground HDMI. Apakah ada tegangan? Oke, sudah muncul 3,3 hadir. Nah, di sini nih maksud saya tadi ya. Ada tegangan. Hadir. Nah, ini tidak ada. Tapi kok bisa dapat channel ya? Oh, berarti patokannya ini dia. Berarti patokan ini nggak bisa jadi patokan. Nggak bisa jadi patokan di situ ternyata ya. Apa patokannya di sini ya? Saya masih bingung. Patokannya mungkin yang penting ada tegangan masuk, mungkin gitu ya. Kawan-kawan yang lain di sini ada hadir tegangan di sini. Di kapasitor 2 ini yang warna putih ini, tapi ini kok tidak ada, tapi dapat channel. Jadi nggak bisa buat patokan di situ ternyata ya. Yang penting dapat channel. Patokan saya masih belum dapat. Cek channel lain. Ini channelnya hanya 4 buah aja, nggak dapat. Oke lur, saya mau stop aja kerja di sini dulu. Mau dapat 3 unit aja dulu, jangan terlalu banyak, nanti gajinya nggak bisa mahal. Kita santai-santai, minimal dapat 3 buah dulu lur. Oke lur. Oke, 1 oke, 2 unit oke, tinggal ini belum dicatat yang sudah oke. Bisa berenang ah. Bisa berenang ah. Berenang di sini sampai sana tuh. Bukan gitu, alangoy itu alangoy.
Ah gitu. Terus, terus. Dalam kah?